Pernah kepikiran nggak gimana sih para pemikir Islam itu bisa membentuk dunia modern kita? Yuk kita telusuri bareng-bareng sejarah filsafat Islam yang luar biasa ini dan kita lihat dampaknya yang mungkin nggak pernah Anda duga sebelumnya. Kita akan bahas nih kisah epik tentang gimana filsafat dan sains di peradaban Islam itu bisa bangkit, sempat berbenturan, dan akhirnya meninggalkan warisan yang luar biasa besar buat dunia kita sekarang. Oke, kita mulai ya. Kisah kita ini unik. Nggak dimulai dari medan perang, tapi dari sesuatu yang jauh lebih kuat, pengetahuan. Semuanya itu berawal dari sebuah upaya yang, luar biasa besar untuk menerjemahkan kebijaksanaan kuno. Coba deh bayangin Baghdad di abad ke-8 di masa kekhalifahan Abbasiyah. Ini bukan sekedar kota biasa loh, ini adalah pusat peradaban dunia saat itu. Kayak mercusuar kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang narik para pemikir terbaik dari mana-mana. Nah, di jantung kota inilah, para khalifah mensponsori sebuah proyek intelektual yang super ambisius yang berpusat di Bait al-Hikmah. Atau kalau kita artikan, rumah kebijaksanaan yang legendaris itu. Jadi di dalamnya itu, para sarjana kerja keras banget, nerjemahin karya-karya pemikir Yunani kayak Aristoteles, Plato, dan banyak lagi ke dalam bahasa Arab. Mereka ini bukan cuma nyelamatin naskah kuno loh, mereka menyerap dan bahkan menghidupkan kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Jadi, harus kita garis bawahi ya, proses penerjemahan ini tuh bukan sekedar nyimpen arsip, sama sekali bukan. Ini tuh kayak percikan api yang nyalain sebuah zaman keemasan intelektual yang benar-benar baru. Nah, dari fondasi yang kuat inilah lahirlah sebuah era penemuan yang, luar biasa. Inilah yang kita kenal sebagai zaman keemasan filsafat dan sains Islam. Dari sini muncullah para pemikir besar pertama yang kita kenal dengan sebutan filsuf atau para filsuf. Salah satu pionirnya nih adalah Al-Kindi. Dia yang dengan berani mulai menggabungkan rasionalisme Yunani dengan teologi Islam. Jejak Al-Kindi ini kemudian diikuti oleh para raksasa intelektual lainnya. Sebut saja Al-Farabi, dan tentu saja sang jenius serba bisa, Ibnu Sina. Nah, karyanya Ibnu Sina ini begitu berpengaruh, sampai di dunia barat dia dikenal sebagai Avicenna. Dan perpaduan antara iman dan akal ini bukan cuma obrolan di atas menara gading loh. Coba lihat hasilnya. Kemajuan pesat di bidang kedokteran, penemuan aljabar dan algoritma, terobosan di bidang optik, ini semua adalah inovasi-inovasi yang fondasinya, sadar atau enggak, masih kita pakai sampai hari ini. Nah, ini poin yang paling penting. Karya para filsuf ini tuh nggak cuma teoretis, mereka itu secara sistematis membangun fondasi untuk metode ilmiah modern yang kita kenal sekarang. Tapi, seperti zaman keemasan lainnya, zaman keemasan ini ternyata sedang menuju sebuah konflik yang monumental. Sebuah pertarungan ide yang mempertaruhkan jiwa pemikiran Islam itu sendiri. Di satu kubu, ada seorang teolog yang sangat berpengaruh. Namanya Al-Ghazali. Dia khawatir kalau filsafat yang murni rasional itu bisa mengikis iman. Jadi dia nulis buku yang judulnya Kerancuan Para Filsuf. Isinya, sebuah kritik tajam yang bilang kalau akal saja tuh nggak cukup buat mencapai kebenaran yang absolut. Nah, tantangan ini dijawab langsung oleh seorang filsuf hebat dari Andalusia, Ibnu Rushd, atau yang dikenal di barat sebagai Averroes. Dia nulis sanggahan langsung dengan argumen yang kuat banget bahwa filsafat dan wahyu itu bukan musuh. Justru keduanya adalah dua jalan yang selaras untuk memahami kebenaran Tuhan. Nah, inilah inti debat besarnya. Al-Ghazali bilang, akal itu punya batas dan kadang bisa bertentangan sama iman. Sementara Ibnu Rushd bilang, tunggu dulu, akal dan iman itu justru jalan yang harmonis menuju kebenaran yang sama. Jadi, ide siapa yang akhirnya menang dan membentuk masa depan? Nah, hasil dari benturan intelektual ini punya dampak yang bergema ratusan tahun. Tapi mungkin nggak seperti yang kita bayangkan. Jadi gimana akhirnya? Sejarah mencatat, warisan dari debat ini tuh terpecah. Dan ini menciptakan dua jalur yang sangat berbeda untuk peradaban timur dan barat. Disinilah sejarah mengambil tikungan yang sangat menentukan. Jadi, di dunia Islam, pandangan Al-Ghazali yang lebih hati-hati terhadap filsafat rasionalis jadi lebih dominan. Tapi di Eropa, yang terjadi justru sebaliknya. Karya-karyanya Ibnu Rushd malah diterjemahkan ke bahasa Latin, jadi buku wajib di universitas-universitas di sana, dan ini menyalakan kembali api rasionalisme di Barat. Ini adalah sebuah ironi sejarah yang luar biasa kan?
Obor pemikiran rasional yang dijaga oleh para filsuf Islam akhirnya diestafetkan ke Eropa. Dan di sana, obor itu ikut menyulut api Renaissance dan juga revolusi ilmiah. Oke, terus apa artinya semua perdebatan yang udah berabad-abad lalu ini buat kita sekarang? Well, ternyata obrolan ini masih jauh dari kata selesai. Buktinya, di abad ke-20 dan 21 muncul sebuah gerakan yang dikenal sebagai Islamisasi ilmu pengetahuan. Tujuannya apa? Ya, untuk mencoba menjembatani lagi kesenjangan antara ilmu pengetahuan sekuler dan etika Islam. Para pemikir modern kayak Al-Faruqi dan Al-Atas ini seolah-olah lagi menjawab perdebatan lama itu. Mereka mengusulkan cara-cara baru untuk menyelaraskan akal dan wahyu untuk menciptakan sebuah basis pengetahuan yang modern, tapi akarnya tetap kuat pada nilai-nilai keislaman. Jadi, intinya gerakan modern ini tuh gema langsung dari debat akbar ratusan tahun lalu. Ini adalah upaya untuk menemukan kembali sintesis antara ilmu dan iman. Semacam jawaban baru untuk tantangan zaman kita. Seluruh sejarah panjang ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang penting banget untuk kita renungkan bersama. Gimana caranya kita di masa depan bisa menyeimbangkan antara iman, akal, dan kemajuan?